wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon maaf, saya mau bertanya. Ada hal yang sedang ramai diperbincangkan di media. Saya lihat di berita online dan bahkan di YouTube, seorang kiai pengasuh pesantren di Jawa Timur dilaporkan oleh istrinya karena diduga melakukan pencabulan kepada santri-santri putrinya. Istri atau bunyai dari kiai tersebut mengaku memiliki bukti-bukti berupa rekaman suara dan video untuk membuktikan bahwa laporannya itu benar. Sedangkan sang kiai membantahnya dan mengatakan bahwa itu semua adalah fitnah. Saya jadi miris membaca berita ini, Buya. Bagaimana saya harus bersikap terhadap fenomena yang seperti ini, Buya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada juga berita sedih tentang kisah yang mirip semacam ini. Hanya bedanya yang selalu adalah sudah terbukti. Adapun yang sekarang berita baru lagi, yang kita tidak tahu apakah itu betul atau tidak. Yang jelas kami ingatkan kepada semuanya, kuatkan rasa cinta kita pada umat Nabi Muhammad. Kuatkan rasa cinta kepada umat Nabi Muhammad. Terlepas apakah Anda punya masalah pribadi dengan orang itu atau tidak, selagi itu umat Nabi Muhammad. Tanda iman Anda dan Anda kekasih Allah. Kalau ada umat Nabi Muhammad melakukan kesalahan, pasti Anda sedih. Pasti Anda sedih. Tidak mungkin Anda bisa tertawa. Tapi kalau Anda masih tertawa, bahkan mungkin kadang ada orang melakukan maksiat atau berita kemaksiatan jadi bahan. Misalnya, kalau belum ada kesedihan di hati Anda, jangan-jangan Anda munafik. Kalaupun mungkin ada orang punya masalah dengan Anda, misalnya tetangga Anda punya masalah, kemudian tetangga itu melakukan satu kepleset dalam satu dosa, hati-hati, jangan sampai Anda tertawa. Kalau Anda menertawakan dia, bisa jadi Anda akan kepleset dalam dosa yang serupa. Jangan menertawakan kalau ada orang kepleset dalam maksiat, Anda harus sedih. Kalau Anda tidak sedih, Anda tidak usah tengok ke sana kemari. Anda betuli hati Anda. Adapun yang ceritakan, dua-duanya adalah membuat sedih. Kalau seandainya berita itu benar, berarti kan ada ustadz melakukan yang demikian. Kita harus sedih, menangis. Siapapun ustadz itu. Apakah Anda kenal atau tidak kenal? Anda punya masalah atau tidak punya masalah? Karena atas nama umat Nabi Muhammad, atas nama tokoh misalnya. Kalau seandainya benar, Anda sedih. Pasti Anda sedih kalau Anda punya iman. Terlepas Anda punya masalah atau tidak masalah dengan itu. Satu. Kalau seandainya berita itu tidak benar, berarti kan ada orang umat Nabi Muhammad yang menfitnah. Kita harus sedih. Jadi kejadian ini betul membuat sedih. Maka kami himbau kepada media manapun, jangan hanya menyebarkan media hanya untuk kepentingan media Anda, YouTube Anda dan sebagainya. Ingat, Allah Maha melihat. Jika Anda menertawakan musibah yang Allah timpakan pada orang lain, khawatir Allah akan timpakan kepada Anda, ya hamba Allah. Kalau hanya ditimpakan di dunia sederhana, tapi akan dihukum di akhirat. Itu adalah yang harus kita hadirkan di hati. Bahkan untuk koreksi diri kita, apa yang ada di hati kita kalau kita melihat kejadian-kejadian di masyarakat, kemaksiatan, dosa dan sebagainya. Benar, bertepuk tangan atas musibah yang menimpa seorang mukmin. Apakah Anda tidak tahu kalau itu termasuk dosa? Atau mungkin kan ada hasud di hati kita, mohon maaf saya sama pedagang, itu saingan saya kepleset, syukurin lo. Astagfirullah. Atau mungkin sama-sama ustadz, karena itu ustadz saingan saya. Allah. Lalu dia kepleset, lalu itu kan. Na'udzubillah. Adapun kejadian kita tidak tahu apakah betul atau tidak. Harapannya adalah salah paham atau salah informasi atau terlepas dari itu. Ini loh, ini karena khawatir nanti ada berita lagi, khawatir kita terlatih. Di saat dengar berita bukan hati kita yang kita asah menjadi hati lebih bagus. Kita menjadikan musibah yang menimpa orang lain jadi bahan tertawa misalnya. Musibah itu macam-macam, ada musibah zahir, adalah kecelakaan, Anda tertawa, kurang ajar Anda.
Musibah ada orang kecelakaan, Anda tertawai. Orang patah kaki, Anda tertawai. Anda cukup kurang ajar. Anda tidak punya perasaan. Anda termasuk kalau ada orang kepleset dalam dosa, itu lebih parah daripada orang jatuh fisiknya. Tak bisa Anda tertawakan. Misalnya, ini harus jadi bahan koreksi untuk diri kita sendiri. Karena apa? Itu hanya sebuah contoh. Mungkin terjadi di kiri kanan kita hal yang semacam itu. Akan banyak kejadian-kejadian. Karena ini dunia tempatnya ujian. Ada orang baik kepleset dan sebaliknya. Seterusnya. Atau Anda sudah jadi malaikat, sudah tidak bisa dosa. Lalu begitu gampangnya Anda misalnya menilai orang dengan nilai negatif. Oh, tidak. Hai hamba Allah, ingat. Allah melihat hatimu. Lihat kebersihan hatimu dan melihat kedengkian di hatimu, lihat kebencian di hatimu. Allah Maha tahu itu semuanya. Enggak berguna basa-basi. Hakikat di hatimu ada apa? Kehebatanmu adalah kepada orang yang engkau berbeda dengan dia, bermasalah dengan dia, masih ada cinta karena Allah. Seperti itu. Ini sengaja kami hadirkan karena apa? Biasanya itu kan ada grup-grup kelompok-kelompok itu yang tidak senang, yang ini. Dan dia tertawa, ada orang kena musibah tertawa, naudzubillah. Mana iman? Mana iman Anda? Mana? Baik itu. Kemudian ini adalah di saat kita mendengar berita itu. Yang kedua adalah jika hal urusan perzinahan tidak gampang. Memberitakan, menerima berita. Sebab zina harus ada dengan 4 saksi dan sebagainya dan sebagainya. Jangan gampang menyebarkan perzinahan. Kalaupun seandainya Anda benar wahai hamba Allah dengar berita perzinahan seseorang, awas jangan Anda sebarkan. Nabi mengajari untuk menyembunyikan, untuk dinasihati dengan benar dan baik. Bukan untuk disebar. Misalnya ada kejadian perzinahan dan sebagainya. Kalaupun ada, jangan biasa Anda suka mengekspos berita-berita itu. Itu jika benar terjadi dan Anda melihatnya. Kalau Anda tidak mendengar, Anda tidak melihatnya, mohon maaf, bukan tidak mendengar. Anda tidak tahu kebenarannya, tidak tahu kepastiannya, apalagi. Yuk kita selamat dulu deh. Kita perlu belajar berakhlak yang mulia. Pastikan bahwasanya jika ada orang bermaksiat, Anda sedih siapapun dia. Jika Anda ketimpa musibah, pastikan Anda sedih siapapun dia. Itu tanda hati Anda bersih. Tanda ada iman. Hati Anda hidup. Baik, ini saja yang perlu kami hadirkan. Karena apa? Orang mulai dari kemarin, dari sebelumnya kami melihat, wah, Allah caci maki jadi bahas. Nggak perlu dibahas, selesai. Ingat, tanda kalau Anda hati Anda baik, tentu Anda akan begitu mudah sedih di saat melihat saudara Anda bermaksiat. Itu tanda iman yang sejati, bukan tertawa. Ingat Imam Muhammad, salah satu dari minas solehin pada zaman itu, pada zaman tabi'in. Dikisahkan bahwasanya mendengar berita di kampung ada orang zina. Langsung dia berderai, menangis. Sampai memberitahu itu ketakutan. Kenapa kau sampai menangis seperti itu? Apakah dia saudaramu? Bukan. Yang jelas kampung sebelah yang aku ketahui, semuanya orang ahli iman, ahli la ilallah, umat Nabi Muhammad. Berarti yang berzina adalah umat Nabi Muhammad. Gak rela hati itu. Apalagi sempat ngomongin, mengguncing. Menfitnah gak mungkin, orang pangkat tinggi, umang beriman, mengfitnah gak mungkin. Menyebarkan berita yang gak jelas gak mungkin. Bahkan kalau Anda melihat orang berzina di depan mata Anda, gak bisa. Kalau Anda menyampaikan ke orang, Anda dicambuk. Kalau tidak mendatangkan 4 saksi, hati-hati. Anda melihat berdua, ini berdiam lihat orang berzina, Anda sampaikan ke orang lain, datang ke hakim Anda yang dicambuk. Karena Anda tidak mendatangkan 4 saksi, Anda berdua. Karena apa? Ini adalah aib ya. Kalaupun benar terjadi, nggak boleh. Apalagi ini berita, saya nggak tahu kejadiannya kayak apa. Wallah alam, kita belum mengerti. Ingat, disinilah nilai manusia. Nilai orang beriman di sini akan tampak di saat kejadian-kejadian semacam ini. Anda bisa membedakan nanti mana orang benar, mana orang baik di saat melihat musibah. Musibah zahir atau musibah batin. Sama. La yu'minu ahadukum syuf. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kunci tanda imanmu adalah engkau mencintai untuk saudaramu seperti engkau mencintai untuk dirimu sendiri. Saudaramu ahli iman, ahli la ilallah.
Semoga Allah menjaga kita semuanya. Adapun berita-berita yang selama ini kita dengar tentang, semoga kalau ada orang pernah melakukan kehinaan, semoga Allah mengampuni. Harapan kami adalah ada fitnah atau salah faham, tidak terjadi berzinaan, tidak. Saya nggak ngerti sesungguhnya seperti apa, wallah alam bisawab. Tidak boleh kita masuk wilayah itu. Cukup kami membaca sisi lain. Sisi kejadian itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Yang lebih tahu, kita tidak tahu, maka kita lebih penting membentengi hati kita. Karena apa? Kisah itu bukan hanya terjadi hari ini tentang kepada si fulan-fulan, besok ada lagi kisah itu, besok lagi kisah itu. Kalau kita nggak punya ilmu kebal, nggak punya benteng, kita terjerumus. Bukan kita melakukan itu kehinaan, tapi kita hinakan diri kita melihat orang-orang semacam itu dengan kekotoran hati kita. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Menutup aib. Semoga Allah menutup mata kita dari melihat aibnya orang lain. Semoga Allah menutup mata kita dari melihat aibnya orang lain. Kalau pernah kita melihat, semoga Allah menjadikan kita lupa. Sehingga kita tidak pernah tahu kekurangannya siapapun. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai. Anda, kami saling mencintai karena Allah. Hingga kita di surga, di dunia indah dengan cinta, dan kelak di surga dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.